Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang menyaksikan kami hari ini, kembali saya menyapa kita semua yang berada di rumah atau dimanapun kita berada hari ini, ya, dimanapun posisi kita, di tempat kerja ta, di rumah ta, yang lagi nyantai, yang lagi beraktivitas apapun. Alhamdulillah, hari ini saya kembali menyapa kita semua live dari kantor PT Jasia Travel Service nomor 36 Makassar. Menyapa kita semua, berbagi informasi, berbagi inspirasi hari ini dengan tema tetap Rindu Baitullah episode yang kelima. Rindu Baitullah episode yang kelima. Alhamdulillah, hari ini hari Senin tanggal 27 Juli 2020. Tanggal berapa Zulhijjah ini? 31 10 Zulhijjah 29 9 Zul 30 27, 28, 29, 30, 31 5 Zulhijjah ya? 5 atau 6 Zulhijjah? Tidak tahu nih, ku hitung berapa itu. Yang penting tidak lama lagi kita berada di tanggal 10 Zulhijjah. Ada tanggal 9 Zulhijjah Yaumul Arafah, ya. Ada tanggal 8 Zulhijjah Tarwiyah, 8, 9, 10 Zulhijjah. Puncaknya nanti kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha, dan saudara-saudara kita yang kurang lebih 10.000 melaksanakan ibadah haji di tanah haram, di Mekah, ya, di Arab Saudi, yang melaksanakan ibadah haji yang dipanggil oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, yang kurang lebih 10.000 yang ditetapkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi tahun ini. Semoga kita yang menyaksikan hari ini insya Allah bisa juga seperti itu, seperti apa yang dirasakan tahun ini oleh saudara-saudara kita yang sudah porsinya keluar seharusnya tahun ini. Insya Allah tahun depan, insya Allah semoga Allah takdirkan kita untuk bisa berhaji seperti saudara-saudara kita yang rasa kerinduan kita semua, apalagi di bulan-bulan Dzulhijjah ini mendekati puncak pelaksanaan ibadah haji yang sangat luar biasa, yang membuat kita terharu, membuat kita bisa sampai meneteskan air mata karena ingin merasakan seperti apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang akan wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, yang akan melontar jumroh, yang akan mabit di Musdalifah, kemudian tawaf, kemudian sa'i, dan seterusnya, rangkaian-rangkaian ibadah haji yang semua kita rindukan menuju Baitullah. Baik para jemaah sekalian yang saya hormati, semoga kita semua sehat, keadaan sehat walafiat, tetap beraktivitas. Alhamdulillah, hari ini sudah di episode yang kelima, mudah-mudahan saya tidak salah hitung. Ada yang nonton hari ini Pak Adi Ale, tidak tahu episode keberapa kita, kulufai ya. Insya Allah yang penting mudah-mudahan saya tidak salah itu, hari ini sudah berada di episode yang kelima. Tentu hari ini saya ditemani oleh bintang tamu saya, bintang tamu hari ini, ya, narasumber kita mau menggali kisah-kisah inspirasi yang ada, yang akan disampaikan oleh beliau, yang bisa kita tanya-tanya hari ini. Siapa dia? Dia adalah saudara kita, ya, saudara saya ini Bapak Sudirman Deraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Deraga? Sehat? Sehat. Saya panggil Deraga begini karena itu yang lebih membuat saya akrab dengan beliau. Siap. Iya. Sekedar informasi kepada jemaah sekalian, ini ada kisah inspirasi yang saya mau gali dari Deraga hari ini. Seperti live Rindu Baitullah saya di episode yang pertama, saya pernah komen itu karena kebetulan hari itu yang nonton secara langsung Pak Sudirman Deraga, yang saya sudah sampaikan suami istri, ya, yang berprofesi guru mengaji, yang sudah lama berniat untuk melaksanakan ibadah umroh dengan menabung sendiri, bukan di bank, ya. Karena mungkin hari itu belum tahu ada program tabungan haji umroh di bank, menabung sendiri, sampai saya terharu hari itu mengambil uang setoran pelunasannya yang uangnya bau debu, ya, karena lamanya ditabung hari itu terinspirasi saya. Ya, artinya bahwa
Kalau orang sudah punya niat, kenapa tidak ya? Kenapa tidak Allah mudahkan ya? Walaupun hanya seorang guru mengaji yang ya kalau dihitung-hitung penghasilan harus 90% ikhlas, 10% ya barakah. Nah, jadi kalau dibagi-bagi ikhlasnya 90%, 10% barakah. Karena saya kurasakan tunji guru mengaji tunja. Ya, alhamdulillah ya. Jadi sampai sekarang ya saya biasa sempatkan untuk pergi mengaji di rumah karena masih ada TPA saya di rumah. Beliau kerjasama ya, berbagi inspirasi kepada jemaah sekalian hari ini. Beliau saya kenal suami istri ya, bersama istri beliau seorang guru mengaji di daerah Tamarunan ya, daerah Tamarunan. Baik, saya mau tanya-tanya, saya aja Ki daerah Gas. Alhamdulillah. Kegiatan sehari-hari selain guru mengaji sebagai sales marketing. Oh, sales marketing ya. Kalau kuliah itu kayaknya listrik karena nama merek lampu, jamin disebut merek. Baik, para jamaah sekalian, ada beberapa yang ingin saya pertanyakan bahwa terkait berapa lama selama ini sudah berniat sebelum kita melaksanakan ibadah umroh. Sudah berapa lama kita nih niat ini, yang saya maksud adalah kita sudah mulai bismillah ikhtiar untuk mau berangkat umroh. Sudah niat tak? Bisa dirani. Baik, terima kasih Ustaz. Sebelumnya saya menyampaikan penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak Travel Service Asal Asia yang pada hari ini alhamdulillah saya berkenan diundang sebagai narasumber. Ya, menurut notabene dari pribadi saya bahwa masih banyak yang lebih layak untuk menjadi narasumber, tapi di sisi lain ada satu hal yang ingin digali oleh Pak Ustadz, oleh pihak Travel Asia untuk berbagi kepada jemaah. Ya, mudah-mudahan alhamdulillah kita semua ini yang rindu dengan Baitullah bisa kembali sama-sama. Insyaallah. Salat di Madinah, salat di Raudah dan di Masjidil Haram di Bangsa. Amin. Baik Ustaz, saya dan istri saya atas nama Asal Mawati Pak Jan, alhamdulillah saya menikah tahun 2007. Kemudian saya melanjutkan pendidikan satu dan selesai pendidikan. Saya berpikir cuma cerita-cerita biasa bercanda. Mungkin ini kita harus berpikir ya mungkin mudah-mudahan bisa pergi umroh. Dan pada waktu itu alhamdulillah saya mengikuti perkembangan, ternyata Pak Ustadz ini pada waktu itu sudah aktif di beberapa travel dan pada akhirnya menetap di Asia. Terjadi perkembangan bahwa berniatnya ya dianggap serius tapi tidak serius juga Ustaz. Berniatnya tidak terlalu serius. Tidak serius. Sebentar, saya gali itu nanti. Dibilang berniat tapi alhamdulillah setiap apa yang didapatkan dari penghasilan, insya Allah kita konsisten dan komitmen bahwa harus ada sekian rupiah yang disisipkan untuk mewujudkan impian tersebut. Dan alhamdulillah saya sebenarnya dalam keseharian bercanda mengikuti organisasi di Taruna dan BKPRMI itu, kalau ada undangan rapat saya selalu menyampaikan bahwa izin ini pakai kalau saya mau pergi umroh. Ya, baik di GPA atau telepon langsung saya selalu bercanda bahwa izin pakai saya sempat hadir mau pergi umroh. Setiap ada ini menjadi bahan doa bahan candaan saya sebenarnya. Betul. Tetapi di sisi lain ada yang mengatakan bahwa ucapan adalah doa. Betul. Alhamdulillah pada awal tahun 2020 tanggal 27 Januari alhamdulillah bisa bersama Travel Asia Terpis dan langsung bersama saya dengan Pak Ustadz untuk melaksanakan umroh bersama. Saya kira demikian Ustadz. Baik. Saya terinspirasi dengan satu itu. Sudah berapa tahun beliau sudah lama berniat untuk melaksanakan ibadah umroh, tetapi waktu itu memang
Digaga duit ya, belum ada uang ya. Tapi ada candaan beliau ya. Jadi saya kenal sedikit beliau bahwa kalau beliau minta izin ada pertemuan apa, kenapa tidak hadir? Minta izin mau berangkat umroh dulu, padahal bukan berangkat umroh. Itu karena tekadnya yang mau sekali berangkat umroh. Itu bagian daripada itu. Kalau ada itu niat, itu terus itu dibayang-bayangkan. Karena setiap ada tidak sempat hadir dalam pertemuan apapun, selalu alasannya dari mana Ki? Kenapa tidak hadir Ki kemarin? Berangkat ke umroh. Padahal bercanda itu. Tetapi itu bagian daripada doa. Jadi kalau keluar dari kata-kata itu ya minimal sebuah kebaikan supaya itu menjadi doa untuk kita. Jadi inspirasinya betul. Luar biasa, beliau sudah berniat, tetapi ya menyisihkan berapa tahun Ki menabung sampai bisa berangkat, mulai tahun berapa? 2007 kayaknya kurang lebih 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Iya. Karena waktu ku ambil itu anta ada semua tahun, nah ini tahun sekian, ini tahun sekian, ini tahun sekian. Berarti kurang lebih 10 tahun menabung. Akhirnya alhamdulillah tidak dirasa itu 10 tahun kan. Alhamdulillah 10 tahun beliau bisa menginjakkan kakinya di tanah haram Makkah dan Madinah ya, dan pasti berharap masih mau kembali ya, masih mau kembali 10 tahun. Kapan kita bisa kalau kita tidak mau memulai ya? Artinya kita mulai bismillah. Memang kita sisipkan itu bismillah untuk umroh begitu. Siap, ada. Oh, jadi memang ada kita sisipkan bismillah untuk ibadah. Jadi tidak pernah diganggu-ganggu itu. Tidak pernah diganggu selama 10 tahun. Selama 10 tahun tidak pernah diganggu sampai cukup berdua. Ya. Pernah enggak berpikir kita raga begini. Satu orang dulu dia berangkat pas ini 5 tahun. Pasti kan ada cukup dalam tahun tertentu itu berapa satu orang bisa berangkat. Pas 5 tahun, saya mau dulu berangkat atau mama. Nah, pernah berpikir seperti itu? Berniat seperti itu, ganti-gantian maki karena cukup ini satu orang? Bukan pernah berpikir Ustaz. Malah sudah menyampaikan ke istri saya bahwa biar kita dulu yang berangkat umroh. Tapi saya bangga saya punya terhadap istri karena dia tekadnya pergi bersama-sama. Pergi berdua. Sehingga alhamdulillah pada tahun ini tanggal 27 Januari kemarin kita bisa bersama-sama berangkat. Jadi memang ternyata pernah berpikir bukan berpikir, sudah pernah bilang bahwa cukup begini satu orang kita dulu berangkat, tapi tidak mau tolongi. Ya, harusnya berdua sehingga memang cukupkan sampai 10 tahun. Luar biasa hari ini, alhamdulillah. Di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Sekarang karena sudah terwujud nih selama 10 tahun, waktu mendaftar ada enggak rasa yang tersendiri dia kita haru atau bagaimana ketika mendaftarkan itu? Baik Ustaz, terima kasih. Jadi saya lanjut kemarin waktu pendaftaran Ustaz, saya berpikir masih dalam candaan. Masih dalam karena suka bercanda. Ya. Suka bercanda. Mau pergi umroh ini. Kemarin itu waktu saya kontak Pak Ustaz, saya masih di lokasi membantu teman dalam pengawasan pengerjaan sebuah renovasi pergudangan. Insyaallah Ustaz, kalau sekian insyaallah berangkat tahun ini. Saya kira DP yang pertama itu tidak resmi amat penyerahannya karena di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Artinya ada kepercayaan ya. Tidak ada kwitansi apapun. Soalnya dengan niat yang tulus dan berarti tidak ragu-ragu jadi kita bilang kasih karena tipuan Ustaz kan. Karena banyaknya penipuan. Saya mengenal Pak Ustaz dan saya berpikir ini adalah amanah ya, travel yang amanah. Insyaallah saya tidak ada keraguan pada waktu itu, insyaallah. Dibayar di pinggir jalan, tidak ada kwitansi dipegang. 1 bulan baru dikasih kwitansi karena tidak pernah kita ketemu. Luar biasa ya. Karena keyakinan yang luar biasa sehingga insya Allah
keyakinan yang itu akan mengalahkan semua keraguan. Jadi yakin itu dulu, insya Allah akan mengalahkan semua keraguan. Ya, baik. Sekarang ketika sudah berangkat Maki, ya, pertama kali menginjakkan di Jeddah, kemudian Madinah, kemudian Mekah, ada ndak pengalaman-pengalaman tersendiri spiritual yang paling menyentuh selama berada di Mekah dan di Madinah selama kita berumrah, ya, bisa mungkin diceritakan sebagai inspirasi untuk jamaah. Ya baik. Kemarin waktu kita berangkat, Iya. terkhusus di Madinah, di Raudah, saya punya target itu, ya alhamdulillah kalau diberi kesempatan untuk sholat di Raudah di antara makan dan mimbar Nabi. Iya. Saya sangat bersyukur kalau diberi kesempatan satu kali, dan ternyata alhamdulillah pada kesempatan yang lain saya menyempatkan 2 kali. Jadi alhamdulillah saya menangis di antara Mimbar dan mimbar dan makan Nabi pada saat saya sujud. Allahu Akbar. Memang betul-betul kalau mempunyai keinginan yang kuat, insya Allah Allah akan mengijabah doa kita. Situ saya sangat terharu. Saya di situ baru betul-betul sadar, Ustaz, bahwa saya bisa berumrah dengan istri saya. Saya di situ baru sadar bahwa ternyata berumrah ini bukan bercandaan. Bukan bercandaan. Padahal waktu sudah masih di bandara, Iya. di situ saya baru sadar bahwa memang betul-betul pada hari ini saya sudah berumrah. Iya. Itu yang saya sangat terharu bagi saya. Iya. Baik. Ya, jadi agak terharu saya dengar bahwa sesuatu yang tidak mungkin menurut pikiran kita, tetapi kalau Allah yang punya mau dan Allah punya kehendak, apa yang tidak bisa kalau Allah yang punya mau, siapapun dia, ya, siapapun dia. Saya pernah cerita kisah inspirasi bahwa ada seorang tukang becak, ya, memang dia berniat dibanding ada orang yang sudah kelihatannya mampu tapi memang tidak ada niatnya untuk datang ke Baitullah. Ya, Allah lebih memudahkan bagi orang yang menurut pandangan mata kita tidak mampu, tetapi karena niatnya yang tulus, ikhtiarnya yang luar biasa, sehingga Allah mudahkan. Jadi tidak ada, jangan ragu. Silahkan berniat mulai dari sekarang. Kerinduan kita kepada Baitullah luar biasa. Berniat mulai dari sekarang, Allah bukakan jalan setiap jalan. Entah berapa tahun, 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, biarkan Allah yang menjawab sendiri. Ya, yang penting kita ikhtiar. Deraga contohnya 10 tahun beliau berikhtiar, ya. Sempatnya kita berpikir Deraga bawain kayak susah kayak ini berangkat ini. Sempat kita berpikir begitu karena tidak cukup ini uang. Saya berpikirnya, Ustaz, kalau memang belum cukup untuk berdua, saya kira untuk satu orang, untuk istri dulu saya persilahkan. Tetapi sekali lagi bahwa alhamdulillah saya bangga terhadap istri saya. Beliau selalu menyampaikan, saya tidak mungkin berangkat tanpa kita. Jadi selalu sampaikan bahwa insya kita akan berangkat berdua. Alhamdulillah kemarin terwujud itu, Ustaz. Baik. Saya mau tanya, ketika sudah berada di Madinah atau Mekah, ada sesuatu yang takjub yang kita lihat? Atau sesuatu yang takjub yang kita pandang hari itu atau yang kita rasakan hari itu dari kenapa orang sampai rindu mau datang ke Mekah Madinah ini? Pasti ada sesuatu yang takjub yang kita lihat di kekuasaan Allah di Mekah dan Madinah. Di tempat mana yang membuat kita merasa takjub? Pertama itu, Ustaz, di Madinah. Iya. Pada saat masuk di Masjid Madinah Al-Munawwarah, saya berpikir bahwa seketika apa yang saya usahakan selama ini, apa yang saya kejar dalam keseharian saya berupa materi, maka seketika itu di dalam pikiran saya dan angan saya seketika itu hilang. Dan yang muncul itu yang terasa bahwa ada satu kesejukan, ada satu kebahagiaan yang saya rasakan, dan ada satu kedamaian. Ya, subhanallah. Mudah-mudahan tahun yang akan datang kita bisa kembali
Insya Allah. bersama-sama untuk melaksanakan umrah ataupun ibadah haji. Jadi memang ketika orang sudah berada di Madinah atau di Mekah, yang hilang itu urusan angan-angan terhadap dunia. Ya. Betul, Ustaz. Pasti banyak yang mau dikejar selama ini, tapi kalau sampai di sana semua itu terlupa. Biar berapa banyak doa yang kita mau minta di sana, yang paling satu yang kita mohon ampunan, ampunan, ampunan. Ya. Jadi ada orang dia bilang, Ustadz, waktuku mau berangkat, Ustadz, luar biasa catatan doaku. Sampai tidak ada ku ingat itu semua. Yang ku minta terus beristighfar saja sama Allah, minta ampun, minta ampun, minta ampun, itu saja. Baik. Mau bertanya terakhir, ada tidak doa khusus yang kita panjatkan selama di sana? Jadi alhamdulillah kemarin itu di Roda ada 2 poin garis besar saya punya doa. Yang pertama, mudah-mudahan alhamdulillah karena sampai pada hari ini Allah belum izinkan untuk memberikan keturunan. Mudah-mudahan insyaallah memberikan keturunan itu yang berulang-ulang saya doa di antara mimbar dan makam Rasulullah, begitu pula di Ka'bah. Ismail di Ka'bah. Oh, jadi pertama kita minta supaya diberikan keturunan. Berapa tahun beda? Selalu 10 tahun, Ustaz. Lebih 10 tahun. Jadi itu doa khusus tak itu di sana. Doa, Ustaz. Semoga diberikan dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Insyaallah semoga diijabah karena perkara diijabahnya itu menunggu waktu yang terbaik menurut Allah. Iya. Yang kedua itu saya berdoa mudah-mudahan saya ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dalam hal apapun itu, insyaallah saya selalu berdoa. Di mana dan apapun itu, kalau ada suatu masalah, mudah-mudahan kehadiran saya bisa menjadi solusi, bisa bermanfaat bagi orang lain. Insyaallah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk sesama. Ya, ziyadatul khair, di tengah-tengah dimanapun masyarakat kita selalu menjadi pangkal kebaikan untuk orang lain. Baik. Selama di sana kan biasa tong itu ada tong orang ujiannya selama di sana, atau kata tersesat sempat tong kita tersesat di sana tidak jadi cerita nih. Ada 2 hal yang saya dapatkan di sana, Ustaz. Ini pada saat di Mekah. Iya. Pada saat hari kedua di Mekah masuk salat asar di Masjidil Haram, saya diiseng-iseng, Ustaz, pijit-pijit saya punya kaki. Iya. Karena agak terasa pegal, jadi saya berpikir ini saya pijit-pijit, saya salah sudah saya pijit-pijit. Mudah-mudahan setelah dipijit-pijit ini hilang pegal-pegalnya. Ternyata besoknya tambah pegal, Ustaz. Hampir tidak bisa jalan. Sebelah langsung. Mungkin saya. Kenapa tidak pegal itu? Saya berpikir kalau saya urut-urut ini justru tambah parah sakitnya. Tambah parah pegalnya. Tapi tidak pernah jadi tersesat selama di sana, tidak. Karena hotelnya dekat. Alhamdulillah kalau hotel dekat, sangat dekat sekali, bahkan kita ngopi-ngopi di pelataran hotel Mekah. Jadi saya kira untuk perjalanan ke masjid sangat mudah. Sangat mudah, sangat dekat sekali. Cuma pada saat kalau tidak salah hari ketiga di Mekah itu, ini kan masjid mau menjelang salat asar ini, masjid dipel ini, dipel bersihkan lantainya. Di pintu 79 pintu masuk itu ditutup. Ini saya punya teman umrah ini, teman saya kamar, dia mengaja lewat samping naik, ternyata kita tembusnya di balkon yang ketiga. Di atas berkeliling mencari, ternyata Allah. Akhirnya yang hotel yang dekat akhirnya terasa jauh untuk sholat. Jadi memang harus cepat selama di sana, apalagi yang hotelnya dekat tidak ada alasan untuk datang terlambat. Baik. Terakhir. Bagaimana kesan pesan tentang pelayanan Al-Jasiyah yang bisa kita sampaikan kepada jamaah supaya jamaah tidak ragu untuk datang mendaftar di Al-Jasiyah baik umroh maupun haji khusus. Baik, Ustaz. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh pihak
Travel Aljazia bahwa harga sekian dengan pelayanan bintang 5 dan setara itu terbukti sesuai dengan apa yang disampaikan, apa yang dipromosikan. Iya. Saya kira kita terlalu naif kalau kita belum mengalami lalu kita merasakan keraguan. Iya. Begitu. Dicoba dulu, Dicoba dulu. yakin saja dulu. Yakin saja. Iya. Karena Berarti alhamdulillah kemarin seperti yang disampaikan Pak Ustadz bahwa kalau di Madinah bintang sekian atau setara pelayanannya begini, alhamdulillah itu yang saya rasakan. iya. Itu yang saya dapatkan, itu yang saya alami selama di Madinah dan di Mekah. Jadi tidak ada kendala selama ibadah kita di sana, tidak ada kendala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, para jemaah sekalian yang saya semoga Allah mengijabah setiap doa kita atas kerinduan kita datang ke Baitullah. Ada mungkin sedikit pesan dari Diraga bahwa untuk memotivasi ya, artinya saya mengingatkan saya terkait bahwa niat dan selama ini yang sudah kita lakukan. Ada pesan untuk jemaah. Baik, terima kasih pesan saya untuk jamaah dan kita semua atau kepada umat muslim bahwa apabila kita sudah berniat, kuatkan niat kita dan komitmen terhadap niat itu. Insya Allah apa yang kita cita-citakan akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, alhamdulillah sudah cukup waktu saya bersama Pak Sudirman Diraga bincang-bincang menggali inspirasi bahwa satu yang kita temukan bahwa seorang guru mengaji suami istri pun mampu berangkat melaksanakan ibadah umrah dengan waktu yang ikhtiar 10 tahun, tapi Allah mudahkan. Tidak ada yang tidak bisa kalau Allah yang punya mau. Yang penting kita mau usaha, yang penting kita berniat, yang penting kita ikhtiar. Itulah yang disebut dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu apa lagi? Segera berniat mulai dari sekarang, mulai ikhtiar mulai dari sekarang. Minimal datang ke Aljazia, tanyakan paket umroh atau mungkin sekaligus langsung haji. Yang menunggu hanya 6 tahun, silahkan, kami punya program haji khusus bersama Aljazia yang insya Allah kurang lebih 6 tahun minimal kita menunggu. Berapa DP-nya? Bayar makin $4.500 atau 67 juta sesuai dengan kalau sama hitungan kurs hari ini, maka insya Allah kita sudah dapat nomor kursi untuk bisa melaksanakan ibadah haji kurang lebih paling cepat menunggu 6 tahun ya, minimal 6 tahun. Baik para jemaah sekalian, ada info menarik di bulan Agustus ini, ada info menarik ya, termasuk Pak Sudirman Diraga sudah terbagian daripada agen haji Aljazia yang baru-baru kemarin bergabung. Ada promo menarik ini Diraga ya, promo menarik di bulan Agustus ini ya, promo merdeka. Promo merdekanya siapa yang mendaftar haji khusus, yang datang mendaftar haji khusus maka dapat hadiah langsung dari kami. Apa hadiah langsungnya? Ya, ada langsungnya ada televisi, ya, ada handphone, ada rice cooker dan beberapa hadiah-hadiah langsung menarik lainnya. Jadi tunggu apa lagi? Datang maki, ya. Kalau mau dapat barakahnya ya, semakin cepat kita mendaftar di Aljazia, semakin banyak promo yang kita dapatkan. Promo harga, kemudian dapat hadiah langsung, ya. Ya, dapat hadiah luar biasa. Pergi mendaftar haji pulang bawa televisi. Ya, ya. Pergi mendaftar haji pulang bawa ini, ya, luar biasa. Ya, ada macam-macam nanti sesuai dengan letak. Motor juga ada. Ya, motor ada. Nanti deh, kalau motor bisa umroh lagi. Baik, saya kira begitu para jamaah sekalian ya. Kembali kami menawarkan kepada seluruh jamaah yang berniat mau bergabung bersama kami menjadi agen haji atau agen umroh bersama kami, hubungi ke nomor yang ada di bawah ini ya, hubungi ke nomor yang ada di bawah ini atau kunjungi langsung kantor kami, atau mungkin menjadi perwakilan lebih atau cabang di daerah Anda masing-masing, silahkan hubungi ini, konsultasi saja apa yang mau ditanyakan. Insya Allah kalau kita cocok bisa menjadi syaratnya amanah karena ini pelayanan kepada umat, ini kepercayaan kita dari umat yang harus kita jalankan amanah ini.
Saya kira para jamaah sekalian, ya, semoga apa yang kita cita-citakan, semoga apa yang kita niatkan, semoga kerinduan kita segera dibalaskan oleh Allah, segera diijabah oleh Allah, sehingga kita bisa berangkat ibadah haji maupun umroh. Mau kita tanyakan paket-paket umroh, sudah ada ya harga dan tanggalnya. Insya Allah segera hubungi kami, hubungi nomor di bawah ini, kemudian bisa datang langsung ke PT Jasya Travel Service, Jalan T25 nomor 36 Makassar, atau di daerah Anda ada cabang-cabang kami. Kalau Lembek ada cabangnya Al Jasya, silakan datang. Ada di Sulbar, ada di Luwu Utara, ada di Luwu, Padan Sapa, ada di Palopo, ada di Sultra, Sulawesi Tenggara, kemudian ada di Goa. Dan kalau mau langsung datang ke kantor pusat, silahkan datang ke kantor kami Jalan T25 nomor 36 Makassar. Saya kira demikian hari ini. Saya atas nama manajemen PT Jasya Travel Service mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sudirman Deraga karena bersedia hadir hari ini berbagi inspirasi kepada kami walaupun sibuk dalam pekerjaan aktivitasnya hari ini. Saya sita kurang lebih 1 jam waktu tak. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi manfaat berkah untuk jamaah sekalian menyaksikan hari ini. Kemudian ada ya, jangan lupa berkurban ya. Kalau masih ada kesempatan yang mau berniat kurban ki, jangan lupa kurban ki. Tanggal 10 sudah masuk Idul Adha ya. Tanggal 10 minimal jaki ya kurban perasaan ya. Minimal jaki kurban perasaan ya. Kalau punya kemampuan ya silakan berkurban ya, insya Allah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di live selanjutnya di hari Rabu Rindu Baitullah episode yang ke-6 dengan siapa lagi saya bintang tamu saya, apalagi kisah inspirasi yang akan dibagikan. Tonton kita terus live-nya Al Jasya di Facebook Al Jasya, atau buka ki, ada yang ketinggalan, buka ki YouTube-nya Al Jasya ya, Al Jasya Travel. Buka ki YouTube-nya, silakan ki, ada informasi-informasi, atau Instagram Al Jasya silakan dibuka. Jangan lupa kalau nonton ke YouTube-nya, like ki deh, komen ki atau share ki, bagi-bagikan ki sama keluarga ta, saudara ta ya, supaya tahu juga informasi tentang paket-paket di Al Jasya. Dan jangan lupa subbreaker guys ya. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian ta hari ini. Sampai jumpa di hari Rabu di live Rindu Baitullah episode yang ke-6. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.